terima kasih untuk kesempatannya. Nah, di sini kita akan masuk ke materi akuntansi, itu pada dasar, yaitu akuntansi perusahaan jasa. Nah, di layar kamu sudah melihat ada beberapa soal. Nah, ini soal, kemudian ini ada tabel. Tabel ini nanti sebagai tempat untuk mengerjakan dari transaksi yang sudah ada. Oke, bisa ya. Nah, cuman ada beberapa kode. Yang pertama, nah ini warna kuning, berarti semua transaksi warna kuning ini akan kita posting di warna kuning. Ini paham ya? Nah, kemudian yang kedua, nah di sini juga ada warna merah. Perhatikan, merah berarti ada pengurangan. Nah, di mana nanti hasil dari transaksi ini ketika debit berjumpa, ketika ada pengurangan, maka saya akan sudah kasih tanda, maka di sini dengan color warna merah. Coba kita lihat ke bawah. Nah, ya, nah warna merah ke bawah sudah standby. Nah, cuman yang kamu perlu perhatikan adalah pos-pos di mana nanti kita mengisi akun, kita mengisi nominal di nama akun yang sudah tertera. Oke. Nah, untuk langkah awal, nah ketika kamu ingin membuat jurnal persamaan dasar, yang pertama itu yang harus kamu ketahui adalah kamu sudah mengetahui identifikasi nama akun yang akan digunakan di persamaan dasar. Nah, dari penyaringan akun ternyata dari penyaringan akun berdasarkan transaksi, ternyata yang masuk dalam nominasi itu adalah, ingat, kita punya rumus. Rumus persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan, ya, lihat. Rumus persamaan dasar harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan, kamu sudah melihat bagaimana contoh perhitungan harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Bisa ya? Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke pemostingan dari transaksi yang sudah ada di layar. Nah, sekarang kita lihat 2 Januari. Nah, perhatikan. Nah, ini ada tanggal 2 Januari. Pada tanggal 2 Januari ini harus kamu post di posisi tanggal. Ini ada tanggal ya. Tanggal 2 Januari. Nah, 2. Kamu tidak perlu menuliskan yang namanya 2 bulannya lagi. Kenapa? Karena di atas perhatikan. Di atas. Nih, di atas sudah jelas jurnal persamaan dasar Salon Poppy per 31 Januari 2018 ya. Sebentar, saya ganti dulu. Ini 2018. Nah, kenapa? Karena identitasnya bulannya sudah ada di atas. Nah, bagi kamu calon akuntan masa depan harus sudah memahami yang namanya kriteria akun. Bisa ya? Yang paling atas itu harus ada identitas. Kemudian yang kedua, nama akunnya harus terang dan jelas agar si pembaca dapat memahami transaksi yang sudah kamu posting. Bisa ya? Oke. Nah, kita masuk ke yang transaksi pertama ini. Nah, 2 Januari Poppy menginvestasikan uang pribadinya dengan jumlah 300 juta. Oke, baik. Nah, logikanya ketika kamu membuka usaha, ya, ketika kamu membuka usaha yang namanya investasi uang, ini sampai sini investasikan uang, berarti yang dalam realnya itu sudah pasti yang namanya cash. Paham ya? Nah, yang namanya uang tunai itu sudah pasti cash. Nah, di sini berapa ini? Ada 300 juta. Oke, kita coba. Ada 300 juta pas ya. 1, 2, 3. Oke, Oke, lihat. Nih, sudah ada ya. Nah, itu kenapa nominalnya ke bawah berubah semua? Ya, yang ini kita sekarang fokusnya di sini di tanggal 2. Yang mulai dari tanggal 2 ke bawah kamu jangan fokus dulu.
Belum, nanti ada gilirannya. Kenapa? Karena ini menggunakan rumus Excel. Ketika kita menginput namanya nominal, maka semua sudah pasti akan berubah. Oke, kita fokus tanggal 2 dulu. Nah, 2 Januari Poppy menginvestasikan uang pribadinya dengan jumlah 300 juta. Yang namanya investasi modal awal, ingat, menginvestasikan uang berarti yang terpengaruhi dalam nama akun adalah kas. Nah, kalau kita menginvestasikan kita menginvestasikannya namanya kas, maka sudah pasti kas itu akan menjadi modal. Bisa ya, jadi yang mempengaruhi pada transaksi ini adalah kas dan modal. Nah, jadi modalnya berapa? Sudah pasti 300 juta. Paham ya? Bisa sampai sini ya? Oke. Kemudian kita lihat untuk transaksi berikutnya itu adalah tanggal 3. Nah, tanggal 3 bisa ya. Nah, tapi sebelumnya kenapa di sini ada tulisan saldo? Nah, saldo ini saran saya kamu lebih bagus menggunakan kolom yang saya gunakan seperti yang ada di layar kamu, karena untuk mengetahui tingkat kesalahan dalam pelaporan keuangan, tingkat balancingnya nanti dapat kita ketahui, jadi tidak perlu bongkar dari awal. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi kedua. Nah, tanggal 3 Januari Salon Cantik membeli secara kredit dari toko perlengkapan sebesar 25 juta. Saya ulangi, tanggal 3 pembelian secara kredit. Ingat, yang namanya pembelian secara kredit itu sudah pasti meninggalkan utang. Bisa ya? Sudah pasti meninggalkan utang. Nah, sekarang kita selesaikan dulu yang tanggal 2. Nah, tanggal 2 maka setelah kas dan modal maka sudah turunkan saldonya ini ya. Bisa 300 juta turun ke saldo. Nah, ini juga turun, jadi masih balance ya. Ingat rumusnya, harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Hartanya berapa? Sekarang sampai transaksi tanggal 2 ada 300. Modalnya utang ada. Utang masih 0. Modal 300, berarti hartanya ada 300, utangnya 0, ya kan? Ditambah dengan modalnya 300, jadi masih balance ya. Oke. Nah, kita masuk transaksi ketiga. Membeli secara kredit berarti sudah pasti meninggalkan utang. Bisa ya? Sekarang lihat apa yang dibeli dari sini. Ada kan akunnya sudah dibuat ini. Dibeli perlengkapannya, namanya perlengkapan, maka masukkanlah dia di kolom perlengkapan. Di mana kolomnya? Ini. Kita isi tanggal, maka di sini kita isi tanggal identitas dengan tanggal 3. Kolomnya mana? Perlengkapan. Nah, ini. Nah, kolom perlengkapan kita isi sebesar 25 juta. Nah, bisa ya? Nah, kemudian kalau kita membeli, ingat, membeli secara kredit sudah pasti meninggalkan utang. Nah, sekarang 25 juta. Ya kan? Nah, sekarang kita akan meninggalkan utang. Mana di sini kolom utang? Nih. Ada kolom utang usaha. Kolom utang usaha tanggal berapa tadi? Tanggal 3. Maka ini juga harus kamu post sebesar 25 juta. Kita lihat apakah masih balance atau tidak. Lihat. Ingat rumusnya, harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Lihat sekarang di tanggal 3 saldo berapa? Ini saldonya kan? Nih. 300 ditambah dengan 25, ya kan? Karena masih ini golongan harta ini. Ini batasnya ya, ada batasnya, ada batas harta, ada batas utang. Nah, berarti 325. Kemudian utangnya ada 25, modalnya juga 25. Ingat, hartanya sama dengan 325 sama dengan 25 ditambah dengan 300. Jadi masih balance ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke transaksi tanggal 4. Nih, tanggal 4 Januari dibayar sewa ruang kegiatan salon sebesar 20 juta untuk masa 1 tahun ya. Ingat, kalau namanya katanya dibuat masa 1 tahun, maka itu hanya mempengaruhi kas dan modal. Bisa ya, tapi kalau nanti tidak dibuat masa berlakunya, maka itu jadi beban. Bisa ya? Ingat. Nah, jadi karena ini masih dasar,
belum ada mempengaruhi kecuali nanti kita post ke dalam bentuk jurnal umum. Oke, baik. Nah, dibayar sewa ruang kegiatan sebesar 20 juta. Ingat, ketika kita membayar sesuatu, maka apa yang berkurang? Sudah pasti kas, ya kan? Ketika kita membayarnya tadi tunai. Ingat, warna merah berarti berkurang. Berapa dibuat di sini? Untuk masa 1 tahun sebesar 20 juta. Oke, kita lihat. Nah, kemudian apakah ini kalau kita membayarkan sesuatu dengan tunai, berarti modal kita juga pasti berkurang. Oke, jadi di sini berapa? Sama dengan, jadi kasnya berkurang 20 juta, kemudian modalnya juga berkurang 20 juta. Sekarang kita cek tingkat balancingnya, benar nggak? 280. Nih, sekarang kita masuk ke saldo, masukkan saldonya. Lihat. Nih, sekarang kita masuk ke saldo. Ya. Kenapa 280? 300 dikurangi dengan 200. Ingat, setiap ada tanda merah yang saya buat berarti ada pengurangan. Berarti sebesar 280. Nah, kemudian ini jadi 25. Turunkan semua saldonya. Nah, turunkan semua saldonya. Nah, ini turun 25. Kemudian utang usaha juga turun 25. Ini juga turun jadi 280. Sekarang apakah masih balance? Kita lihat. 280 ditambah dengan 25 berarti 305. Jadi hartanya 3 ini. Ingat, harta sama dengan utang tambah modal. Jadi hartanya 305, kemudian utangnya 25 ditambah dengan 280 modal. Bisa ya? Oke. Baik, kemudian kita masuk tanggal 5. Jangan lupa saldonya diturunkan semua ya. Oke, kita masuk tanggal 5. Nah, untuk tanggal 5, Orkes Simfoni Bersaudara Dirias untuk keperluan pentas mereka difakturkan. Ingat, ada kata difakturkan. Bisa ya? Yang namanya difakturkan berarti tidak menerima uang tunai. Paham ya? Atau dengan istilah piutang. Nah, jadi Orkes Simfoni Bersaudara Dirias untuk keperluan pentas mereka difakturkan untuk ditagih layanan servis sebesar 38 juta. Nah, apakah kita isi kas? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak menerima uang tunai. Jadi yang kita isi itu adalah piutang. Berapa piutangnya? Piutangnya itu adalah sebesar 38 juta. Oke, bisa ya. Nah, kemudian apa lagi yang mempengaruhi? Ayo, apa lagi? Kita kan sudah pengganti kas kan ada piutang, maka secara otomatis modalnya juga akan bertambah. Nih, kita lihat. Apakah masih balance? Nih, turunkan semua saldonya. 280 turunkan. Kemudian 38 juta piutang turunkan. Kemudian perlengkapan turunkan lagi. Ini lagi utang usaha, turunkan saldonya. Turunkan lagi saldonya, masih balance ya. Oke. Nah, bisa ya sampai di situ? Oke, baik. Sekarang kita masuk ke tanggal 7. Perhatikan tanggal 7. Membeli peralatan utama sebesar 150 juta. Pertanyaannya, apakah itu tunai atau kredit? Di sini jelas dibuat bahwa itu tunai. Ketika kita melakukan pembayaran tunai berarti sudah pasti mengeluarkan kas. Oke, kita lihat tanggal 7. Nah, ada tanda merah ini saya buat ya. Nah, berapa yang dikeluarkan uangnya? Sebesar 150 juta. Nih, lihat saldonya berkurang kan? Nah, kemudian apa lagi yang bertambah? Kalau kita membeli sesuatu yang berkurang apa? Kas, dan kita membeli yang namanya peralatan, maka yang bertambah itu adalah peralatan. Berapa nominalnya? Sama, sebesar 150 juta. Oke, sebentar ya, saya perbaiki layarnya dulu. Oke, baik. Nah, kita lihat dari 280 karena mengalami pengurangan pada saat pembayaran berkurang menjadi 130. Sampai sini bisa ya? Paham?
Oke, baik. Nah, saya kasih warna dulu semua di setiap pengisian saldo agar saldo yang sudah terisi jangan sempat salah posisi. Saya kasih warna hijau. Oke, tanggal 4 sudah. Sekarang saldo tanggal, oke, sudah. Kita kasih lagi. Oke, nah sekarang saldonya sudah ketemu ya. Turunkan semua saldonya, turunkan semua. Nanti kita lihat, cross check apakah masih balance atau tidak. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke tanggal 9. Oke, tanggal 9 dibayar gaji karyawan. Nah, yang namanya pembayaran gaji, ingat, sama dengan pembelian kan? Berarti kita sudah pasti mengeluarkan kas. Berapa gaji karyawannya? Itu sebesar 7.500.000. Bisa ya? Nah, kalau kita mengeluarkan kas secara otomatis, apa itu yang kas sudah pasti berkurang, dan modal juga sudah pasti berkurang. Kita mau lihat nih. Nah, turunkan saldonya 130 dikurangi dengan 7.500.000, maka hasilnya itu adalah 122.500.000 rupiah. Nah, turunkan semua saldonya, turunkan. Nah, kita kasih colornya warna hijau. Nah, bisa ya. Oke. Nah, kemudian setelah tanggal 9 kita masuk ke transaksi tanggal 12. Kita lihat. Dibayar utang per kas sebesar 20 juta. Nah, ketika kita membayar utang, yang berkurang apa? Sudah pasti kas, karena kita membayar utang. Oke. Nah, kalau kita membayar utang, kasnya berkurang, utangnya juga harus berkurang. Ingat, ya kan? Kasnya berkurang, utangnya juga harus berkurang. Nah, turunkan saldonya 122.500.000 rupiah dikurangi dengan pembayaran 20 juta, maka itu adalah sebesar 102.500.000 rupiah. Oke, kita kasih color warna green. Oke, bisa ya. Kita lanjut. Kita masuk ke transaksi tanggal 14. Diterima perkas hasil nih. Diterima perkas hasil pekerjaan salon yang telah diselesaikan dikerjakan. Ingat, kalau tadi dipakturkan sudah pasti piutang karena kita tidak menerima kasnya, ya kan? Nah, kemudian di soal 14 diterima perkas hasil kerjaan salon yang telah diselesaikan, berarti sudah selesai. Yang namanya sudah selesai berarti kita wajib menerima uang tunai. Berapa? Ada sekitar 19 juta. Oke, bisa ya. Nah, kalau uang kas kita bertambah, modalnya juga bertambah. Ingat ya, modal juga bertambah. Nah, ini jadi 102.500.000 ditambah dengan 19 juta itu sebesar 121.500.000. Nah, turunkan lagi saldonya mulai dari kas, piutang, perlengkapan peralatan, utang usaha sampai dengan modal. Kalau sudah, kita kasih warna hijau. Oke, paham sampai sini ya? Oke, baik, kita masuk lagi ke tanggal 15. Dibeli tambahan perlengkapan sebesar 29 juta. Nah, dibeli tambahan perlengkapan. Ingat, yang namanya pembelian sudah pasti, kalau secara tunai sudah pasti kas berkurang. Berapa berkurangnya? Lihat tanggal 15. Nah, itu sebesar 29 juta. Oke, sebesar 29 juta. Kemudian apa yang bertambah? Apa yang dibeli sekarang? Perlengkapan. Perlengkapannya sudah pasti bertambah. Lihat, 25 juta. Nih, lihat ya. 25 juta ditambah 29. Jadi jumlah perlengkapan sekarang 50
4. Sampai sini dulu paham ya? Oke, baik. Sekarang turunkan semua saldonya. Turunkan saldonya. Kenapa saldonya jadi Rp92.500.000? Karena 121 dikurangkan dengan pembelian secara tunai. Nah, sekarang kita kasih warna. Kalau kita sudah turunkan semua saldonya, kita kasih warna green lagi. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, nih kita masuk ke tanggal 15. Sudah, berarti kita masuk ke tanggal 18. Oke. Apa kata tanggal 18? Diterima berkas pelunasan piutang dari langganan kredit. Berarti sebelumnya kita sudah mempunyai piutang, ya, kita sudah mempunyai piutang. Dan sekaranglah kita terima uang yang masih harus kita terima. Itulah istilah piutang. Nah, jadi berapa? 30.500.000. Nih, isi kolom piutang sebesar 30.500.000. Nah, lihat. Jadi 38 juta dikurangi dengan 30.500.000. Jadi piutang kita, uang yang masih harus kita terima itu sebesar 7.500.000. Bisa? Nah, kemudian kan kita sudah menerima uang tunai dari piutang yang diberikan kepada kita, ya kan? Maka kasnya juga sudah pasti bertambah. Kita lihat nih, dan dari 92.500.000 ditambah 30.500.000, maka saldo kasnya berubah menjadi 123 juta rupiah. Turunkan semua sedangkan piutangnya berkurang dari 38 juta dikurangi dengan 30.500.000 dengan sisa hasil 7.500.000. Oke, turunkan semua 54 pas 150 5.329.500.000 rupiah. Oke, kita kasih warna hijau lagi, tandanya sudah diturunkan semua saldonya. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke tanggal 20. Coba perhatikan transaksinya. Mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi dalam nama akuntansi. Pengambilan uang tunai ini akun nomor berapa ya? Nomor 5 atau nomor 4? Lupa ya. Nah, oke. Yang pertama itu akun nomor 1 harta, yang kedua ada utang, yang ketiga ada modal, yang keempat ada pendapatan, yang kelima ada beban, dan yang keenam itu adalah nih. Apa namanya? Ya, benar, namanya adalah PRIV atau istilahnya pengambilan uang pribadi ke dalam perusahaan. Nah, kalau kita mengambil uang pribadi ke dalam perusahaan, apa yang terjadi? Kasnya sudah pasti berkurang. Tinggal masukkan nominalnya 4.500.000. Kita lihat. Nah, berkurang kasnya kan? Nih. Awalnya tadi 123 dikurangi 4.500.000, maka sisa kasnya 118.500.000 rupiah. Kalau kas berkurang, apalagi yang berkurang? Modal juga sudah pasti berkurang, ya kan? Oke, kita lihat modalnya berkurang, ya kan? Dari 300 juta 329.500.000 dikurangi dengan 4.500.000, maka sisa modal itu sebesar 3.325 juta rupiah. Bisa ya? Nah, turunkan semua saldonya, 7.500.000, 54, 150, dan 5 juta. Oke, kalau sudah, kita kasih warna lagi. Iya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke tanggal 25. Lihat, diterima tunai pendapatan jasa sebesar 12.500.000. Ingat, kalau namanya pendapatan jasa sudah pasti kasnya bertambah. Oke, berapa bertambah? Itu sebesar 12.500.000. Kita lihat kasnya bertambah nggak? Nah, bertambah, ya kan? Kemudian apa lagi yang bertambah? Sudah pasti modal. Kalau kita menerima uang tunai, kas bertambah, modal juga bertambah. Perhatikan nih, dari 3.325 juta ditambah 12.500.000 rupiah menjadi 300. Oh, sebentar, menjadi sebentar salah ini.
Kita tambah dulu ya, modalnya sudah pasti bertambah. Oke, menjadi 330.500.000 rupiah. Sampai sini bisa ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke tanggal next lagi, tanggal 28. Lihat, tanggal 28. Apa yang terjadi? Dibayar utang perkas sebesar 26 juta. Nah, dibayar utang berarti kita membayar utang. Sampai sini bisa ya. Lihat. Nah, dibayar utang perkas, perkas ya. 28 Januari dibayar utang perkas sejumlah 26 juta. Nah, sekarang kita melihat, coba dari transaksi ini apakah yang dipengaruhi, akun manakah yang dipengaruhi? Coba saya kasih waktunya 1 menit. Apakah kas, piutang, modal, pendapatan, perlengkapan, peralatan ya? Ayo, kalian bisa? Coba ayo. Nih, saya sudah buat warna merah ini. Ayo, gampang kan? Ayo. Ayo, di mana saya? Ayo, bisa? Oke, tapi ini kalau sudah bisa sebentar saya ralat dulu. Ini ada yang salah ini. Tanggal 12 ini ya. Di soalnya itu tanggal 12 dibeli peralatan secara tanggal 15. Nah, tanggal 15 ini ada yang kurang. Ini harusnya ditambah secara kredit. Oke, bisa ya ini nih, secara kredit. Berarti harus salah tanggal 15 ini, tanggal 15 sebentar saya udah salah ini. Nah, tanggal 15 berarti akunnya salah ini ya. Maaf ini tanggal 15. Maka di sini utangnya sebesar 29 juta. Sebentar. Ini sebesar 29 1 2 3. Oke, sebesar 29 juta. Karena tadi tunai, di soal tunai, maka ini kita ubah. Ini kita ganti. Nah, jadi di sini sebesar 29 juta. Bisa ya? Oke, jadi ini kita ralat sama dengan tips sama dengan ditambah dengan ini fix 34 juta. Kita lihat apakah balance ini ya. Nanti bermasalah juga. Oke, yuk kita lanjut. Bagaimana? Untuk tanggal 28. Nah, tanggal 20 dibayar utang per kas, berarti kita sudah pasti membayar utang. Kita lanjut. Nah, yang namanya ketika kita membayar utang sudah pasti, ingat, langsung saja 26 26
Nih 26 juta kita membayar utang. Kalau kita membayar utang, kasnya berkurang, utangnya juga jangan lupa dikurangkan. Nah, jangan nanti hanya uang yang keluar, tapi utangnya tidak dibayar, tidak dikurangkan, bangkrut perusahaannya. Oke, baik. Nah, sekarang tanggal 29. Oke. Tanggal 29. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, untuk transaksi tanggal 15 tadi ada sedikit kesalahan di rumus dan di identitas soal ya. Baik. Tanggal 29 terjadi pencurian. Nah, ini seram ini. Yang namanya pencurian ya kan? Barang dijaga juga bisa hilang, apalagi kan tidak dijaga, bisa melayang. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat tanggal 29 terjadi pencurian di gudang sehingga perusahaan mengalami kerugian perlengkapan sebesar 4 juta. Kalau barangnya perlengkapannya hilang, ya sudah tinggal kurangkan berapa yang hilang. Berarti di sini tinggal kasih 4 juta. Banyak nolnya. Tinggal kasih 4 juta. Oke, nah perlengkapannya berkurang, berarti sudah pasti modal juga berkurang. Ingat nih. Oke, sampai sini dulu. Bagaimana? Paham dah? Bisa ya? Nah, kemudian nih soal menjebak. Hati-hati. Tanggal 31. Oh iya. Lupa. Nah, jangan lupa saldonya. Ini saldonya belum. Mulai dari sini. Oke, saya kasih color dulu biar jangan lupa. Biar jangan salah. Saldonya langsung kasih color biar jangan salah. Oke, nah ini yang terakhir nih. Apa katanya? Nih, setelah diinventaris, nah berarti setelah pemeriksaan inventaris, perlengkapan yang ada di dalam persediaan ternyata 45 juta. Sedangkan nih lihat di data ada sekitar, nah kan yang tersisa ternyata 45 juta. Sedangkan pada catatan, pada laporan itu terdata sebesar 50 juta. Sedangkan yang tercatat berapa? 45 ya kan. Nah, bagaimana caranya agar saldonya pas 45? Berarti yang terpakai berapa? 50 dikurangkan dengan 45. Maka di sini di kolom perlengkapan ini kamu isi sebesar, ingat tadi kan 45 di soal kan, yang tercatat 50, ternyata yang tercatat 45, ternyata di jurnal persamaan dasar itu 50. Jadi berapa yang terpakai? Sebesar 5 juta. Nah, 5 juta ya. Nah, berarti di sini perlengkapannya sebesar 5 juta. Kemudian modalnya juga sudah pasti berkurang sebesar 5 juta. Nah, jangan lupa kita cek nih. Kalau balance berarti transaksi kita benar. Kita lihat rumusnya tadi apa? Rumus persamaan dasar harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Yuk kita cross check. Nah, apakah benar? Nih, kita lihat apakah benar. Ini dia, utang usaha sebesar ada 8 juta ya kan, masih ada utang usaha 8 juta. Kemudian modalnya ada sebesar 328.500.000. Hartanya yang tercatat itu sebesar 336.500.000 rupiah. Apakah balance? Tidak. Coba di mana salahnya? Ada yang tahu? Nih, kita lihat salahnya itu adalah ini. Kita ganti, dia harus masuk kemari. Nah, lihat, jadi saldonya sudah pas, Harta sama deh. Hartanya berapa jumlahnya nih? Ada sebesar 336.500.000
rupiah. Dari mana nih? Kasnya berapa nih? Kasnya 134, piutangnya 7.500.000 tambah 45 perlengkapan. Kemudian ada peralatan sebesar 150 juta. Nah, ingat. Jadi untuk harta kan batasnya tadi sampai sini ya. Nih batasnya sampai sini ya untuk harta. Maka untuk utang itu sebesar 8 juta. Ini dia 8 juta. Utang kan modalnya 328.500.000. Jadi harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Harta 336 sama dengan utang 8 juta ditambah 328.500, maka hasilnya itu adalah 336.500.000 rupiah. Oke. Baik, sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jangan menyerah. Sampai ketemu dan bye-bye.